Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada kali ini saya akan mencoba untuk melakukan aksi nyata, yaitu dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Haryati Ningsih, mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Banjar. Adapun aksi nyata yang saya lakukan yaitu berbagi pemahaman tentang kurikulum merdeka dengan menyebarkannya melalui channel YouTube saya yaitu Teh Yani Channel, kemudian grup WhatsApp, melalui chat pribadi juga di WhatsApp, kemudian Telegram, dan disebarkan juga kepada siswa-siswi dan juga rekan-rekan di sekolah. Kita mulai dengan apa itu kurikulum. Yang pertama, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada suatu pendidik di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Dan yang ketiga, menurut Ralph Taylor menyebutkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Nah, selanjutnya, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan berbagai konten yang akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan kurikulum juga berfungsi untuk memandu belajar murid. Kemudian, mengapa kurikulum harus berubah, Bapak Ibu? Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh guru. Dengan mengadaptasi kurikulum, maka guru akan menyesuaikan lingkungan peserta didik, dan selain itu, gurulah yang tahu apa saja kebutuhan serta bagaimana kondisi awal peserta didik. Guru akan menyesuaikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga terwujud pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, isu kekinian menjadi salah satu penyebab kurikulum mesti berubah. Di antaranya adanya perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kemudian kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Selanjutnya, kurikulum juga tidak dapat digunakan dalam satu waktu secara terus-menerus, karena ada banyak perubahan dalam segala aspek termasuk di dunia pendidikan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitar lingkungan. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan di sekolah dan dituangkan dalam dokumen KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Lalu bagaimana kurikulum dalam pembelajaran? Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media pembelajaran, sampai dengan asesmen. Muatan KOSP harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Komponen KOSP itu sendiri, yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, yang ketiga perencanaan pembelajaran, diantaranya ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran, diantaranya muatan kurikulum, intrakurikuler, ekstrakurikuler,
beban belajar, dan proyek kelima. Dan yang kelima yaitu evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Nah, untuk 5 prinsip pengembangan KOSP, yang pertama berpusat pada murid, kemudian yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan semua pihak terkait. Nah, kesimpulan dari aksi nyata tentang kurikulum merdeka, yang pertama, kurikulum perlu berubah karena harus relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang secara masif dan cenderung tidak terkendali. Setiap tahun, bahkan setiap saat, pendidikan selalu ada hal yang baru. Tentu menghadapi anak-anak atau peserta didik zaman sekarang ini yang lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi yang ada di sekitar kita atau hal-hal yang bisa dikatakan trending atau viral. Disinilah pendidikan harus bisa melakukan akselerasi dalam menyiapkan sebuah pedoman penyelenggaraan untuk pembelajaran guna mencapai tujuan yang menjawab kebutuhan saat ini. Kurikulum juga perlu diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah dengan melihat perbedaan letak geografis dan karakteristik murid di lingkungan sekitar yang dituangkan dalam KOSP. Nah, kemudian untuk refleksinya, setelah mempelajari topik ini, saya memahami mengapa kurikulum harus berubah. Kurikulum perlu berubah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan kondisi suatu daerah dalam pembelajaran. Demikian Bapak Ibu Guru dimanapun berada, mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di aksi nyata untuk topik berikutnya.